Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Kita akan ketemu lagi dalam ocehan konseling ya. Nah, ini terima kasih sebelumnya atas perhatian teman-teman semua yang terus-terusan tidak mengenal lelah, kemudian juga atas like, share dan komennya. Nah, baik, kita hari ini akan membahas pendekatan kognitif perilaku, cognitive behavior therapy, CBT. Nah, CBT ini merupakan salah satu pendekatan dalam model konseling. Pendekatan ini berfokus pada kognitif, pikiran, kemudian perasaan sebenarnya afektif ya, kemudian tingkah laku, behavior. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir negatif atau disfungsional menjadi rasional serta positif. Nah, pendekatan ini merupakan sebuah kolaborasi kerjasama antara kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif, afektif, psikomotor ya, untuk membantu individu mengatasi berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, fobia, serta trauma yang tentunya yang berfokus pada problem saat ini. Pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy, ini mempunyai beberapa tokoh utama ya, antara lain Aaron T. Beck. Ini merupakan bapak terapi kognitif. Ini berfokus pada restrukturasi pikiran otomatis. Dan tokoh yang lain adalah Albert Ellis yang mengembangkan rasional emotif behavior therapy, REBT. Nah, sekarang CBT ini, pendekatan ini menggabungkan antara teknik perubahan perilaku dengan modifikasi kognitif. Makanya kognitif behavior. Di samping itu terdapat tokoh lain ya yang juga ikut menyumbangkan pemikirannya dalam memperkuat pendekatan kognitif perilaku. Antara lain Albert Bandura. Nah, ini teorinya social learning therapy, ini teori belajar sosial. Kemudian Julian Rotter dengan konsepnya locus of control, sumber atau penyebab kontrol. Nah, Aaron T. Beck ini merupakan perintis pendekatan cognitive behavior therapy ya tadi ya. Aaron T. Beck ini tahun 1960 ya sudah dikemukakan hasil pemikirannya. Beliau ya, dia merupakan psikiater Amerika ya, yang kemudian terkenal sebagai bapak terapi kognitif. Nah, Beck mengungkapkan pendapatnya bahwa depresi dan gangguan kecemasan akarnya adalah distorsi kognitif serta pola pikir negatif. Berdasarkan hal tersebut, maka Beck menyusun sebuah intervensi ya. Nah, ini ya sebuah untuk inventory ya, Beck Depression
Inventory ya, BDI, untuk mengukur berapa tingkat depresi individu. Tahun 1994 Beck bersama putrinya Judith S. Beck mendirikan Beck Institute for Cognitive Behavior Therapy. Ya, baik. Nah, penelitian ini menitik beratkan pada tingkah laku yang dapat diamati, ya, yang terlihat serta dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus tadi. Institut tadi itu mengadakan penelitian pada tingkah laku yang dapat diamati. Kemudian tanggapan atau respon ya. Nah, tokoh-tokoh behavior yang lain antara lain Ivan Pavlov ya, conditioning klasik, kemudian John Watson ya, bapak behaviorisme, kemudian B.F. Skinner ya, conditioning operan atau penguatan, dan Edward Thorndike, hukum efek. Nah, ini bapak behaviorisme itu John Watson ya. Nah, John Watson ini psikolog yang lahir di Travelers Rest, South Carolina ya, Amerika Serikat ya, tanggal 9 Januari 1878. Watson merupakan psikolog yang paling berpengaruh pada abad 20. Ia merupakan salah satu yang meletakkan dasar bagi psikologi perilaku. Nah, gelar Master Watson diselesaikan di Universitas Furman yang dilanjutkan dengan gelar doktor ya, PhD di bidang psikologi yang diraih dari Universitas Chicago tahun 1903. Kemudian 1913 Watson mempopulerkan pendekatan behaviorisme ini melalui pidatonya ya, 1913 ya, dengan judul Psikologi Sebagaimana Pandangan Behavioris. Kemudian Watson mengadakan percobaan kontroversialnya yang bertemakan Little Albert. Nah, percobaan tersebut ingin membuktikan bahwa rasa takut itu secara emosional dapat dikondisikan ya, dapat dibentuk ya, secara klasik. Nah, ini rasa takut itu merupakan proses belajar ya, pada manusia. Ini Watson ingin membuktikan itu. Nah, kalau orang Indonesia kan kadang-kadang orang tua menakut-nakutin anaknya. Nah, kemudian pendekatan kognitif behavior itu didasarkan pada tiga hal pokok, yaitu aktivitas kognitif mempengaruhi perilaku, aktivitas kognitif dapat dipantau, dan perilaku dapat diubah melalui perubahan kognitif. Kemudian dalam pengembangan teorinya tersebut, maka terkait juga teori dari beberapa tokoh kognitif dan behavioristik, antara lain Jean Piaget, kemudian Jerome Bruner, dan David Ausubel, tokoh kognitifnya ya. Kemudian serta B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan John Watson sebagai tokoh behavioristik. Kemudian pandangan tentang manusia. Nah, pendekatan kognitif memandang bahwa manusia itu merupakan individu yang secara aktif memproses informasi selayaknya proses komputer ya. Jadi dia cari informasi, kemudian diinputnya, mengolahnya, disimpan, terus memunculkan outputnya itu terhadap suatu kegiatan. Nah, ini kegiatan apapun ini prinsip seperti itu. Pentas misalkan itu. Nah, kemudian menurut pendekatan ini, individu di samping bereaksi terhadap lingkungan, ia juga aktif berpikir,
menilai, memecahkan masalah serta membangun pemahaman individu tentang dunianya ya. Jadi pendidikan makin tinggi, penalarannya tinggi, maka dia pemahaman terhadap dunia tinggi, maka perilakunya akan menjadi ini ya, lebih bagus ya, itu pada umumnya ya. Prinsip pendekatan kognitif ini adalah bagaimana pikiran manusia bekerja sesuai dengan tingkat pemahamannya terhadap dunianya ya. Nah, jadi dia pemahamannya pada dunianya itulah karena dia pengetahuannya segitu, maka tingkah lakunya sesuai, sehingga dia tidak perlu terlalu rumit memahami dunianya dengan pemikiran-pemikiran yang terlalu tinggi ya, tidak sampai ya, yang dia sendiri nanti tidak mampu menjangkaunya. Nah ini ya, mau mikir misalkan apa negara misalkan tidak usah. Dan ini tentu saja berbeda dengan behavioristik yang hanya berfokus pada tingkah laku yang kelihatan. Nah ini ternyata sesuai untuk penerapan pelajaran ya, dalam tema-temanya. Nah, akan berbeda untuk bobot, keluasaan, kedalaman untuk tiap jenjang pendidikan. Ini kognitif seperti itu ya. Jadi tema misalkan tumbuhan, nanti SMP udah lain ya bobotnya. Nah, kognitif mempunyai beberapa poin penting, misalkan ya dalam pandangannya mengenai manusia, yaitu merupakan proses internal yang tidak sebatas perilaku yang kelihatan saja ya. Nah, selanjutnya individu dipandang sebagai pemroses yang aktif dalam mengorganisir dan menginterpretasikan rangsang dari lingkungan. Kemudian pandangan mengenai konstruktivisme yang mengatakan bahwa individu itu membangun pengetahuan serta pemahaman sendiri dengan lingkungannya secara berlapis-lapis, konstruktif berlapis. Seperti kita kalau melihat mengupas bawang berlapis-lapis. Nah, dalam kaitan dengan perilaku, semua bentuk perbuatan individu ditentukan oleh bagaimana dia berpikir dan menafsirkan situasi. Misalkan anak TK berpikirnya ya tidak sama dengan anak SD, tidak sama dengan anak SMP, tidak sama dengan anak SMA. Nah, lebih lanjut dikemukakan bahwa semua individu akan dapat beradaptasi dengan lingkungannya sesuai perkembangan kognitifnya. Nah, dengan demikian reaksi terhadap rangsang atau stimulus yang sama berkemungkinan akan berbeda-beda pada masing-masing individu ya, dengan kematangan mental ya, mental age yang berbeda. Ada yang mencak-mencak sendiri, ada yang tidak. Nah, itu seperti itu. Itu tergantung kematangan mentalnya. Nah, kemudian bagaimana konsep dasar pendekatan kognitif? Nah, konsep pendekatan kognitif menyatakan bahwa setiap individu akan dapat melakukan pemilihan terhadap pemecahan masalah dunianya atau lingkungannya berdasarkan perkembangan kognitifnya. Perkembangan kognitif itu biasanya dipengaruhi oleh usia kronologi yang sekian tahun ya, ulang tahun kesekian ulang tahun, nah, itu pengaruh ya, usia kronologi atau chronological age serta usia mental ya. Nah, yang paling besar pengaruhnya usia mental ya. Semuanya itu menentukan bagaimana cara dia memperoleh informasi, mempelajari, memahami serta mengembangkannya untuk memecahkan masalahnya, sehingga dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Pendekatan kognitif
merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada proses yang dilakukan individu, bukan hanya sekedar hasil. Ya, itu proses itu bukan hanya sekedar hasil. Misalkan 4 kali 4 16 ya. Untuk menjadi 16 itu bagaimana jalannya. Nah, proses tersebut merupakan proses internal ya, di dalam diri individu. Ya. Pengorganisasian berpikir, mengingat, menyimpan, ya, memproses, menyimpulkan, kemudian menggunakan informasi yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Beberapa rincian konsep dasar pendekatan kognitif meliputi proses mental membangun pemahaman baru dengan menghubungkan pada struktur kognitif yang sudah ada. Nah, individu pada konsep pendekatan ini ya memang harus aktif untuk menerima informasi ya, dengan memproses, menganalisis serta memaknai informasi tersebut. Nah, proses mental internal meliputi proses belajar dengan hasilnya berupa penambahan atau perubahan pada pengetahuan yang sudah ada. Nah, belajar dilakukan secara bertahap ya, di mana individu harus memecah informasi, dipotong-potong dan dipartisi menjadi beberapa komponen ya, komponen sederhana. Informasi awal, informasi inti, informasi yang terakhir, sehingga dengan demikian akan lebih mudah dikuasai ya, tidak langsung gitu. Dengan strategi kognitif ini individu akan dapat memecahkan masalahnya ya, supaya dia dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian respon yang diberikan individu terhadap informasi dan juga masalah ya, responnya itu sangat bergantung pada bagaimana individu tersebut mempersepsi informasi yang diterima. Ada informasinya sama, tetapi si A dengan si B itu mikirnya berbeda, persepsinya berbeda. Nah, pendekatan kognitif ini sesuai diterapkan pada bidang pendidikan dalam kaitan strategi pembelajaran yang bermakna, yaitu menghubungkan materi baru dengan kehidupan nyata yang relevan. Nah, selain itu dapat juga berkontribusi pada salah satu model konseling lainnya, yaitu pendekatan perilaku kognitif, cognitive behavior therapy, yang merupakan perpaduan antara teknik kognitif serta cognitive behavior therapy. Nah, teknik ini digunakan konselor mengubah perilaku klien, membantu klien mengubah pola pikir serta perilaku salah sesuai, maladaptif. Nah, prinsip dasar CBT. Ada beberapa prinsip dasar CBT ya. Yang pertama, hubungan pikiran dengan emosi atau perasaan ya, dan perbuatan. Nah, ini adanya keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan perbuatan ya, itu berhubungan. Kemudian adanya kerjasama ya, kolaborasi sistematis terstruktur konselor dengan konseli ya, dalam setiap tahap secara terstruktur serta berpusat pada masalah khusus. Kemudian berorientasi pada saat ini ya. I know ya, berpusat pada masalah yang terjadi di sini
dan saat ini, here and now. Kemudian edukasi serta latihan. Ini CBT memberikan edukasi atau pendidikan serta latihan, ya, pengetahuan serta melatih keterampilan baru yang perlu dipraktikkan di luar sesi, ya. Nah, ini dikasih PR, ya. Nanti kamu di rumah melakukan ini. Nah, ini PR-nya tentunya kesepakatan antara konselor dengan konseling. Kemudian tujuan pendekatan cognitive behavior. Bagaimana sih tujuan pendekatan cognitive behavior? Cognitive behavior mempunyai tujuan untuk membantu individu atau klien mengidentifikasi pikiran-pikiran yang tidak sesuai atau maladaptif, ya, menantangnya, mengubah pikiran negatif atau tidak rasional, serta perilaku yang tidak sesuai untuk bisa menjadi lebih sehat dan sesuai. Kegiatan konseling yang dilakukan, ya, pada CBT ini bertujuan mengurangi gejala gangguan mental, ya, misalkan kecemasan, depresi, ya. Ini dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan emosi, juga membangun keterampilan kognitif serta perilaku positif bagi masa depan individu atau klien. Nah, baik, saya rasa untuk kali ini kita cukupkan. Kita dapat bertemu lagi pada sesi kedua, dalam judul yang sama, dalam tema yang sama, cognitive behavior terapi, ya. Nah, sebelum saya tutup, ya, saya ucapkan terima kasih, ya, kepada semuanya teman-teman yang sudah memperhatikan, mengurus atau ya sebagai, ya, nanti like, ya, silakan like, share and comment, ya. Oke, baik, sebelumnya saya ingin berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk hari ini dan masa-masa depan yang panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.